Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner ya, melengkapi materi yang sudah dikirim sebelumnya. Baik, untuk memahami tentang fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner, kita lihat ilustrasinya ya. Jadi gambar kurva ini fungsinya fungsi kuadrat, bisa melengkung ke bawah, bisa melengkung ke atas, fungsi kuadrat ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, naiknya di mana ini? Jadi kalau kita menggambar ini kan ini naik. Nah, berhenti kemudian turun. Berarti di sini berhentinya ini di X sama dengan 2, namanya stasioner. Stasioner di X sama dengan 2. Kemudian naiknya ini sebelumnya 2. Nulisnya X kurang dari 2. Turunnya setelahnya 2. Maka nulisnya turun untuk X lebih dari 2. Kalau dibalik seperti ini, jadi stasionernya tetap X sama dengan 2, tapi turunnya sebelumnya 2. Turun sebelumnya 2 atau kurang dari 2. Naiknya ini setelahnya 2. Nulisnya X lebih dari 2. Oke, kita lihat sekarang ilustrasi yang kedua. Gambarnya ini X-nya pangkat 3 ya, kalau gambarnya begini. Jadi ada dua parabola. Jelas rasa turun, naik, turun. Berarti stasionernya di sini min 3 dan 2. Ada dua titik stasioner ya, min 3 dan 2. Kemudian naiknya di mana naiknya? Ini naiknya. Berarti antara min 3 dan 2. Setelahnya min 3, sebelumnya 2, nulisnya seperti ini. X kurang dari 2, X lebih dari min 3. Turunnya di mana? Turunnya ada 2. Ini turun, kemudian turun. Berarti sebelumnya min 3, setelahnya 2. Nulisnya begini. Sebelumnya min 3 kurang dari min 3, setelahnya 2 berarti X lebih dari 2. Oke, ini pemahaman tentang fungsi naik dan fungsi turun. Sekarang kita cari kapan fungsi naik turun atau stasioner tanpa gambar. Nah, caranya menggunakan aplikasi turunan. Jadi, ketentuannya fungsi fx naik jika turunannya lebih dari 0, fungsinya turun, turunannya kurang dari 0, stasioner itu turunannya sama dengan 0. Oke, ada 4 contoh soal. Untuk memahami pertanyaan, tentukan kapan fungsi naik, kapan fungsi turun, dan di mana stasionernya. Oke ya. Nomor 1 sekarang. Fungsinya 4x kuadrat min 16x plus 5. Langkah pertama harus diturunkan. 2 turun kali 4, 8x. 16x ini x-nya hilang, 5 ini hilang. Jadi min 16 ya. Ini harus benar ya. Kemudian baru kita masukkan ketentuannya fungsi naik jika turunannya lebih dari 0. Berarti ini turunannya ini 8x min 16 lebih dari 0. 16 pindah ke kanan 16. Dibagi 8 semuanya menjadi X lebih dari 2. Ini kan, ini jawabannya. Fungsi naik jika X-nya lebih dari 2. Turun, membalik aja. Syaratnya kurang dari 0. Kurang dari 0, kurang dari 16. Berarti X kurang dari 2, itu fungsinya turun. Stasioner sama dengan 0, ya X sama dengan 2. Oke, nomor 1 ini contoh yang gampang. Sekarang masuk ke soal yang kedua, ada jebakannya ya. Fungsinya di sini min x kuadrat plus 12x min 8. Turunannya berarti turun min 2x, ini x-nya hilang, turunannya. Nah, naik lebih dari 0. Berarti ini min 2x plus 12 lebih dari 0, 12-nya pindah jadi min. Nah, yang harus hati-hati di sini. Depannya x ini min. Tandanya harus dibalik, semula lebih dari menjadi kurang dari. 6 ini adalah min 12 dibagi min 2. Gitu ya, harus dibalik. Turun, syaratnya kurang dari 0, kurang dari 0, kurang dari min 12. Nah ini, min 2 menjadi plus, tandanya min ya. Jadi tandanya harus dibalik. Ini, kalau di sebelahnya X min 2, min 1, min 3, maka menjadi ini X saja.
min 2-nya membagi min 12, tandanya harus dibalik. Harus dibalik, hati-hati. Kalau stasioner jelas ya, 6 ya, ini mudah. Sekarang yang contoh ketiga, pangkat 3. Ini hati-hati. Turunannya dulu. 3 turun, 3x, pangkatnya berkurang 1, 2. 2 turun menjadi 12, pangkatnya kurang 1 menjadi x. 9, x-nya hilang. Min 4 nggak ada artinya. Hilang ya. Naik lebih dari 0, syaratnya lebih dari 0. Kita sederhanakan bagi 3 semua, ini, kemudian difaktorkan. Nah, kalau ini pembahasan pertidaksamaan ya, pertidaksamaan kuadrat lebih dari 0, maka di garis bilangan yang plus ya, lebih dari itu kan plus ya, letaknya di sebelumnya min 3 atau x kurang min 3 atau setelahnya min 1, x lebih dari min 1. Fungsinya turun, syaratnya kurang dari 0, ini langsung yang disederhanakan. Jadi kalau kurang dari 0 di garis bilangannya itu tandanya min ya, dilihat di apa namanya materinya Pak Wayan. Berarti kalau kurang dari 0 itu tandanya min, min itu letaknya antara min 3 dan min 1. Berarti nulisnya seperti ini, x lebih dari min 3, x kurang dari min 1. Ini adalah jawaban kalau fungsinya turun. Stasioner jelas ya, min 3 dan min 1. Contoh soal yang terakhir. Ya. 2x pangkat 3 dan seterusnya diturunkan, 3 turun menjadi kali 2, 6. 2 turun menjadi kali 9, 19. 12x, x-nya hilang. Nah, sama seperti tadi, fungsi naik, turunannya lebih dari 0. Disederhanakan dibagi 6, semuanya difaktorkan. Nah, ini tadi ya. Kalau soalnya itu lebih dari 0, plus itu letaknya sebelumnya 1, sesudahnya 2. Nulisnya seperti ini, x kurang dari 1 atau x lebih dari 2. Ya, di garis bilangan ya. Kalau turun, kurang dari 0, berarti kurang dari 0. Nah, min, kalau min garis bilangan itu letaknya adalah di tengah-tengah. Antara 1 dan 2. Oke ya. Ini 1 dan 2 ya. Seharusnya ini salah nulis saya ya, 1 dan 2. 1 stasionernya juga begitu, 1 dan 2. Ini harusnya 2. Baik, saya itu penjelasannya melengkapi dari materi yang diberikan Pak Wayan. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dari latihan-latihan yang dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.